Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tentang sejarah Indonesia, melanjutkan pertemuan kemarin yang pertama. Di pertemuan yang pertama kemarin, kita membahas bab 1, poin A dan poin B, sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yang C, mengenal manusia purba. Ada 3 yang akan dibahas di sini. Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur, kemudian perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Mungkin itu yang akan dibahas di pertemuan yang kedua ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang C. Oke, kita mulai. C. Mengenal manusia purba. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain tentu juga ada, tapi para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. Yang pertama di Sangiran, yang kedua di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Yang ketiga akan dibahas perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Yang pertama, Sangiran. Sangiran ini berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Ada di tengah-tengah Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Di dalam buku Hari Widianto dan Truman Simajuntak, Sangiran menjawab dunia. Kenapa? Diterangkan bahwa Sangiran merupakan kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Itu yang dimaksud dengan menjawab dunia, karena paling lengkap. Kemudian pada 1934, Gustav Hendrik Ralph von Koningswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut kubah Sangiran. Pons Koningswald, nah itu fotonya ya. Situs ini ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996 dan tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia World Heritage List UNESCO. Tercantum sebagai warisan dunia, dan itu di pinggirnya itu mungkin disebut sertifikatnya ya. Next. Maaf, salah pencet. Next. Sangiran berada di perbatasan Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Sekali lagi, berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Karanganyar.
Sangiran merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang telah memberikan petunjuk akan keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs ini pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Skemmuling pada tahun 1864 dengan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso bagian dari Sangiran. Semenjak ditemukannya fosil ini, banyak para ahli yang melakukan penelitian di tempat ini. Tak hanya memberikan gambaran tentang evolusi manusia purba secara fisik saja, namun situs Sangiran ini memberikan gambaran yang sangat nyata akan evolusi budaya, hewan, hingga lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa fosil yang diendapkan tanpa terputus selama lebih dari 2 juta tahun yang lalu dalam segi geologis stratigrafis. Situs Sangiran menjadi sangat terkenal atau dikenal sejak ditemukannya fosil Erectus secara sporadik dan berkesinambungan oleh von Koningswald. Fosil ini merupakan takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahap manusia Homo sapiens atau manusia modern. Berikutnya, Trinil Ngawi, Jawa Timur. Itu yang ditemukan ya. Sebelum penemuannya di Trinil, Aegonodobis mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kedung Brebus, sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati lereng, selatan pegunungan Kendeng. Jadi sebelum di Trinil itu di Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Nah itu Aegonodobis. Pada saat Dubois meneliti 2 horizon atau lapisan berfosil di Kedung Brebes, ditemukan sebuah fragmen rahang yang sangat kekar dengan sebagian prageraham yang masih tersisa. Jadi yang ditemukannya itu adalah sebuah rahang. Next. Trinil merupakan kawasan di lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian pada kehidupan purba pada zaman Pleistosen Tengah. Peninggalan manusia purba telah lama ditemukan di Trinil jauh sebelum ditemukan di Sangiran. Berarti di Trinil sebenarnya sudah lebih jauh daripada di Sangiran. Penelitian di Trinil Ngawi ini dilakukan oleh Dubois ya. Tadi udah itunya fotonya. Kemudian ia melakukan penelitian di 2 lapisan horizontal berfosil di Kedung Brebes. Hasilnya cukup dan sangat memuaskan dengan ditemukannya sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar dengan sebagian rahang yang masih tersisa. Fragraham yang tersisa ini menunjukkan ciri-ciri gigi manusia, bukan kera atau hewan lainnya, sehingga diyakini bahwa fragmen tersebut merupakan fragmen rahang bawah milik rahang hominid. Penelitian yang dilakukan oleh Dubois ini sangat berharga bagi dunia. Penggalian yang dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang utuh dan fragmen yang menunjukkan bahwa pemiliknya telah bisa berjalan dengan tegak. Tengkorak yang ditemukan di Trinil ini sangat pendek namun memanjang ke belakang dengan volume otak sekitar 900 cc. Volume ini terletak di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Jadi ada di tengah-tengah antara otak volume cc otak kera dan volume cc otak manusia. Ciri lainnya ialah tulang kening yang sangat menonjol dan pada bagian belakang mata terdapat penyempitan yang dengan jelas menandakan bahwa otak sang pemilik belum berkembang. Pada bagian kepala, tengkorak
terdapat bentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya berjenis kelamin perempuan. Dan berdasarkan kaburnya sambungan antara tulang kepala, dapat dipastikan bahwa pemiliknya telah mencapai usia dewasa. Oke, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara. 1. Jenis Meganthropus, 2. Jenis Pithecanthropus, 3. Jenis Homo. Yang termasuk kepada jenis Homo itu ada manusia wajak dan manusia liang buah. Untuk lebih komplitnya tentang Meganthropus, Pithecanthropus, Homo, manusia wajak ataupun manusia liang buah itu ada di buku sejarah yang sudah dibagikan. Silakan baca atau mau membaca sumber-sumber lain yang memang menunjukkan tentang Meganthropus, Pithecanthropus, silakan ya. Gitu. Kalau di buku juga atau di PDF yang sudah dibagikan itu ada. Silakan dibaca lagi. Yang ketiga, perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Oke. Nah, tadi yang menemukannya itu adalah Du Bois. Jadi penemuan fosil Pithecanthropus oleh Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Dalam publikasinya itu, Du Bois menyatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus adalah peralihan kera ke manusia. Jadi yang dibawa oleh Du Bois itu adalah teorinya teori Darwin. Penemuan fosil Pithecanthropus oleh Eugen Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1894 menimbulkan perdebatan di berbagai majalah ilmiah. Ketika mempublikasikannya, Du Bois menyatakan bahwa Pithecanthropus erectus menurut evolusi Darwin merupakan peralihan kera ke manusia. Kera adalah nenek moyang dari manusia. Ini menurut Du Bois ya, sekali lagi. Ini menurut Du Bois. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perdebatan. Banyak diantaranya yang mempertanyakan kebenaran akan atap tengkorak dengan volume kecil, gigi berukuran besar, dan tulang paha yang berciri modern tersebut berasal dari satu individu. Jadi apakah ini dari satu individu atau mungkin bisa jadi bukan? Nah, itu yang diperdebatkan. Sementara banyak orang yang menganggap bahwa tengkorak tersebut milik seekor giban dan giginya gigi Pongo sp dan tulang pahanya milik manusia modern ya. Di perdebatannya ada yang memang katanya itu bukan satu jenis tapi dirangkai dari beberapa jenis. Next. Akhirnya 50 tahun kemudian terbukti bahwa gigi-gigi tersebut ialah milik Pongo sp. Hal ini diperkuat dengan ciri-ciri khas yang memiliki ukuran cukup besar, dengan akar gigi yang kuat dan terbuka. Perdebatan tersebut kemudian terus berlanjut hingga ke Eropa. Du Bois mempresentasikan penemuannya di Seminar Internasional Zoologi pada tahun 1895 di Leiden, Belanda. Setelah seminar itu banyak ahli yang tidak lagi ingin melihat temuan Du Bois karena terbantahkan ya. Jadi peralihan antara Pithecanthropus ke Homo erectus itu terbantahkan, apalagi kalau kalian sering baca di buku sejarah ada suatu yang disebut missing link, mata rantai yang hilang, jadi tidak bisa langsung kera langsung ke manusia. Itu teori evolusi Darwin. Terbantahkan lagi oleh hal yang seperti itu, missing link. Tidak ada satu link yang bisa mencakup perpindahan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih banyak kekurangan. Untuk lebih jelasnya itu ada di buku. Sekali lagi tolong dibaca di buku.
Karena waktu kita yang sangat singkat di pertemuan ini, maka itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Kurangnya ataupun ada kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.